Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Teman-teman yang dirahmati Allah, para mahasantri, mahasantriwati, muallimin, muallimat Mufid Islamic Academy, kita lanjutkan kembali level yang ke-10 di sesi yang keempat. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan hal-hal yang bisa membuat seseorang futur dari ibadah, terutama menuntut ilmu agama. Untuk menghemat waktu, kita langsung kepada poin berikutnya. Poin ke-9, pengaruh teman pergaulan. Nah, di antara hal yang bisa mempengaruhi semangat seseorang dalam beribadah, terutama dalam menuntut ilmu, adalah pengaruh teman pergaulan. Bila temannya rajin belajar, insya Allah dia pun akan ikut rajin belajar. Kalau teman-temannya malas belajar, maka dia pun akan jadi orang yang malas belajar. Ya. Ada perkataan bijak mengatakan begini: bila engkau senantiasa bergaul bersama 4 orang bodoh, maka orang akan mengecap engkau sebagai orang kelimanya yang bodoh. Bila kamu senantiasa kemana-mana bergaul sama 5 orang pintar, maka orang akan menganggap kamu adalah orang ke-6-nya yang pintar. Kalau kamu senantiasa bergaul dengan 6 orang, yang mereka semua orang-orang yang senantiasa mengerjakan sholat, yang religius, yang kelihatan dari penampilannya orang-orang yang agamanya baik, meskipun sebenarnya kamu belum begitu baik, tapi orang akan menganggap kamu orang ke-7 dari mereka yang religius, yang baik agamanya. Maka kamu bisa memilih dengan siapa kamu bergaul, engkau akan dicap orang seperti itu. Ya, ini sudah berlalu penjelasannya waktu kita membahas Hilyat Thalibil Ilmi tentang pergaulan atau tentang pengaruh teman. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kata Allah, wahai orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah, hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Artinya kita disuruh oleh Allah dan Rasulnya untuk senantiasa bergaul dengan orang-orang yang agamanya baik. Kalau kita bicara tentang menuntut ilmu, carilah teman-teman yang memang punya semangat menuntut ilmu. Coba kalau kita misalnya ikut klub futsal malam dengan teman-teman yang tidak perhatian dengan sholat, mereka bilang, udah kita supaya panjang nongkrongnya setelah futsal, kita ambil jam 7. Futsalnya kita sewa 2 jam, jam 7 sampai jam 9. Lalu nongkrong lagi dari jam 9 sampai jam 12. Sholat isya jam berapa? Kurang lebih setengah 8. Setengah 8, jam 8. Berarti di antara 2 jam nyewa lapangan futsal. Betul. Jarang ada yang kemudian bilang, yuk kita sholat dulu bareng, tinggalin aja nih futsalnya. Iya. Biasanya yang ada teman-temannya bilang, usah ntar aja, habis jam 9 aja, nggak masalah juga kok. Waktu isya masih panjang. Iya. Lebihnya lagi nanti sayang duit sewanya. Karena kita nyewanya 2 jam. Terpakainya hanya 1,5 jam karena setengah jamnya terpotong untuk sholat. Jadi sangatlah benar bahwa pergaulan kita dengan seseorang atau dengan sekelompok orang itu nanti bisa mempengaruhi semangat kita dalam beribadah. Ya. Ana pernah punya teman, semoga Allah mengembalikan hidayah dan menambah atau menyempurnakan hidayahnya untuk dirinya. Siapa tahu dia melihat tayangan ini. Ya. Dulu kami menganggap dia sebagai percontohan karena kebaikannya, karena pakaiannya ketika bergaul, ya, maksudnya orang baik gitu, kelihatan senang puasa sunnah, senang membangunkan kami untuk salat malam. Kemudian karena pergaulan akhirnya dia meninggalkan ya amalan-amalan utama, terutama dalam sisi berpakaian dan semangatnya menuntut ilmu. Ya, semoga dia tetap menjalankan sholat 5 waktu, tetapi memang jelas tidak seperti zaman-zaman belajar dulu karena pengaruh pertemanan. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, ada sabda Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil.
agama seseorang itu bisa dilihat dari agama orang yang menjadi teman dekatnya. Maka hendaklah setiap dari kalian memperhatikan dengan baik-baik siapa yang menjadi teman dekatnya. Sulit untuk kita misalnya berhenti merokok kalau teman dekat kita masih merokok. Sulit untuk kita berhenti misalnya gak mau nongkrong lagi ketika kita memang tidak meninggalkan pergaulan tersebut yang memang hobi nongkrong. Sulit untuk kita meninggalkan musik, bergitaran, genjreng-genjreng, terus nyanyi bareng. Kalau kita memang terbiasa dengan circle demikian lalu kita tidak ubah. Imma kita tinggalkan, imma kita ajak berhenti. Ya, seperti itu. Kata Nabi SAW, la tusahib illa mu'minan. Janganlah kamu bersahabat kecuali dengan orang mukmin. Dan tentu yang dimaksud di sini adalah orang mukmin yang baik. Ya. Karena ada juga orang beriman tapi dia tidak sholat misalnya. Maka ini cukup kenal teman biasa. Adapun kemana-mana berdua menjadi sahabat dekat, maka jangan. Kata orang Arab, as-sahib sahib. Sahabat itu menarik. Ya. Maka pilihlah dalam pertemanan itu kita yang narik atau kita ditarik. Tarik dia kepada kebaikan atau kalau kita ditarik, kita yang ditarik kepada kebaikan. Siapa tahu kita ini belum cukup baik ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam pengamalan agama. Lalu kita berteman dengan orang yang bisa narik kita menjadi orang yang lebih baik. Berikutnya, poin ke-10, kehilangan sosok guru. Ya. Kehilangan sosok yang saya maksud di sini adalah apabila seseorang punya sosok panutan yang dulu menjadi motivasi dia dalam belajar. Kadang guru yang memang dia senangi. Kadang itu teman yang dia senang kalau jalan bareng sama dia. Karena ada sebagian teman-teman yang kita tanya, kenapa antum sekarang malas belajar? Kenapa sekarang antum jarang terlihat di kajian? Mereka jawab bahwa ustadz kita itu ustadz saya yang paling saya senangi, yang paling gini, yang dulu saya dapat hidayah lewat jalur beliau, bla 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 bla. Dan sekarang beliau sudah wafat. Dan akhirnya kehilangan semangat belajar karena sosok itu sudah hilang. Atau misalnya kita punya teman, yang teman ini memang betul-betul baik, kemudian kita jadikan dia sebagai teman panutan. Ketika dia akhirnya pindah kota, dia pindah tempat bekerja, atau dia meninggal bahkan, lalu kemudian kita merasa kehilangan sosok dan akhirnya kehilangan semangat belajar juga. Ya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, dalam hal ini kita bisa ambil beberapa pelajaran. Pertama, belajarlah untuk belajar karena ilmunya, bukan karena orang yang membawakannya. Usahakan untuk bisa kaji ilmu karena derajat kepentingan ilmunya, bukan soal yang membawakannya. Kebanyakan dari kita belajar itu masih karena faktor gurunya. Oh, ini gurunya bagus, soalnya ini gurunya yang begini dan begitu. Kita senangnya karena gurunya, bukan karena ilmunya. Pelajaran yang kedua adalah usahakan untuk sabar untuk belajar kepada guru dengan berbagai gaya. Sebagian dari kita, bahkan mungkin kebanyakan dari kita, itu hanya mau belajar bila guru itu cocok gayanya sama kita. Kita sejiwa gitu. Kan ada orang yang memang senang kalau yang keras-keras gitu. Oh iya. Karena dia memang maunya yang keras. Dia bilang, ini gak ngantuk. Jadi saya suka kalau gurunya itu yang misalnya, ini adalah sunnah, gitu kan. Senang dengan yang gitu karena memang jiwanya juga dia maunya kayak gitu. Begitu nanti dapat orang yang, maka ini adalah sunnah. Adapun dia bilang, aduh ngantuk, aduh gitu. Banyak haduhnya. Sementara itu kan cuma gaya. Gaya itu kan bisa dibilang gift. Apa itu gift? Anugerah. Anugerah dari Allah.
Ada orang yang Allah berikan kepribadian begini, ada Allah berikan dia anugerah kepribadian begitu. Nggak bisa kita tandingkan. Mau menanding-nandingkan, ya menandingkan anugerah Allah yang tidak Allah berikan kepada setiap orang. Ya. Jadi nggak perlu membanding-bandingkan. Dan tadi Ana bilang pelajarannya adalah coba belajar untuk belajar dengan berbagai gaya. Ana dulu waktu zaman belajar, mulai tahun 2006, guru Ana itu dengan berbagai model. Ada guru yang kayak tadi, ini sunnah, dan orang ini ahli bid'ah, gitu. Itu perbuatan syirik, gitu. Ada guru Ana yang seperti itu. Dan Ana suka, karena memang Ana pribadinya koleris. Ana dapati sebagian guru Ana tidak seperti itu. Dia bukan gaya orator, dia gayanya bedah buku. Ya. Sehingga beliau itu kalau ngajar itu kayak gini. Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala. Mikir dulu. Karena mikir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kana lillahi, gitu. Bagi orang yang terbiasa dengan orator, kontak mata, mungkin kayak gitu membosankan. Ana punya guru yang tengah-tengah. Suaranya keras, tapi matanya nggak kontak. Matanya liatnya di buku. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Gitu. Jadi suaranya suara tinggi, tapi matanya nggak ke audiens. Ada. Dan kita belajar dengan semua guru sehingga kita bisa menimba ilmu dengan cara apapun. Sehingga kita juga tidak pernah mematok ilmu itu hanya kita dapatkan dari orang yang kita senangi saja. Begitu guru Ana yang pertama yang syirik, beda, yang kayak gitu. Akhirnya beliau wafat, kita masih punya alternatif yang lain. Gitu. Karena kita cinta ilmunya. Kita cinta orangnya, tapi kita lebih cinta ilmunya. Sehingga ilmu ini ketika dibawakan oleh yang lain, kita juga suka. Dengan gaya yang lain. Ya. Maka belajarlah teman-teman untuk belajar dengan gaya apapun. Ya. Pelajaran yang keempat dari masalah ini adalah segala sesuatu yang dijalankan karena Allah, maka dia lebih langgeng. Dia akan terus continue. Apa korelasinya? Korelasinya adalah kamu belajar karena ilmu, karena Allah, maka tidak akan berhenti meskipun sosok yang kamu sukai hilang. Bisa juga kita katakan dengan bahasa yang lain, belajar karena sosok, belajar karena ustadz favorit, itu belajar bukan karena Allah. Berapa banyak orang yang kalau ustadznya adalah ustadz yang terkenal, ustadz yang followernya banyak, ustadz yang pokoknya digemari masyarakat, maka orang ramai datang. Meskipun nanti temanya adalah tema yang sering didengar. Begitu masuk dalam kajian-kajian kitab, usul, kaidah, yang dengannya justru kita bertambah pintar. Bukan tematik umum. Tapi kemudian sosok yang membawakan orang yang tidak begitu terkenal. Ustadz yang mungkin siapa ini gitu ya. Dikenal ilmunya tapi kurang dikenal orangnya, tidak disukai dari sisi apa namanya, bukan favorit lah ya. Akhirnya orang malas belajar. Itu tidak. Ini yang sering disebutkan oleh para ulama, maka lillahi dama wattasal wa maka li ghairillah inqata wa anfasal. Apa yang diniatkan untuk Allah, dia akan langgeng dan akan terus bersambung. Adapun sesuatu yang bukan karena Allah, maka nanti lama-lama dia putus dan terpisah. Bahasa singkatnya, maka lillahi yabqa. Sesuatu yang karena Allah akan lebih langgeng. Begitu. Yang terakhir, poin ke-11, menjadikan ilmu sebagai hidangan prasmanan yang mau diambil, yang tidak mau ditinggalkan. Ya, di antara hal yang bisa menghilangkan semangat kita dalam belajar adalah ketika ilmu itu hanya sebatas hidangan prasmanan. Coba teman-teman kalau datang ke restoran prasmanan atau datang ke pernikahan, makanannya prasmanan, yang antum suka?
Ambil, Yang antum udah suka, lewati. ya. Dan ilmu itu bukan begitu. Ilmu itu kadang kita tidak suka, tapi kita wajib belajar. Ya. Ilmu tentang misalnya wudu, tayamum, mandi junub. Sebagian orang di zaman sekarang bilang, ya Allah ketinggalan zaman. Orang-orang sudah sampai ke bulan katanya. Kita masih sibuk soal wudu, tayamum, celana dalam. Kan soal mandi junub soal celana dalam kata mereka. Apa belajar haid nifas, ketinggalan zaman kata mereka. Padahal itu adalah ilmu yang wajib kita pelajari karena itu adalah demi kebaikan agama kita. Nah, masih ingat kemarin kita membahas soal ilmu fardu ain, fardu kifayah dan sunnah. Kalau memang kita wajib belajar, wajib dipelajari meskipun nggak suka. Sebagian orang ini sesuai selera saja. Kata mereka, saya malas kalau belajar yang cuman begini-begini aja. Ya, belajar apa itu? Ternyata belajar tajwid. Kata dia, belajar ikhfa, iqlab, izhar itu kan TPA. Saya gitu, udah tua gini masa ngapain belajar begitu? Kata mereka. Padahal ketika dites ngajinya juga belum lancar. Masih belum lancar ya. Masih belum lancar. Kan dia harus belajar supaya ngajinya baik, ya kan? Paling tidak nanti supaya pas Ramadan ngajinya lancar gitulah. Karena orang biasanya kan paling rajin baca Quran kalau Ramadan. Begitu. Sehingga teman-teman yang dirahmati Allah, kadang orang itu malas untuk belajar lagi ketika mereka hanya menjadikan ilmu itu sebatas yang sesuai selera saja. Ya. Ada yang bilang, saya ini sudah malas belajar karena ustadznya itu juga bawainnya itu kurang daging, cuma kulit-kulit doang, ya kan? Padahal ternyata meskipun kulit bagi orang atau bagi ulama memang itu penting, ya kan? Contoh yang lain hanya mau kalau tablik akbar. Tablik akbar itu kan kalau yang acaranya rame besar, apalagi kalau bisa jualan di situ, ya. Adapun kalau yang kajiannya orang cuma sedikit, malas. Ya, ini karena sesuai seleranya yang memang rame-rame. Ada lagi yang bilang saya tuh nanti aja lah kajian kalau yang datang ustadz luar kota. Jadi kalau yang datang ustadz lokal ya nggak mau. Kalau interlokal baru mau. Ada yang bilang saya udah ngaji 20 tahun jadi saya ini levelnya itu ustadz-ustadz tuh yang senior. Kalau yang junior mungkin saya sama dia duluan saya belajar katanya. Padahal lamanya belajar tidak menjamin kepintaran dan pemahaman seseorang. Ya. Tidak menjamin. Meskipun dia adalah hubungannya tapi tidak menjamin. Maka tidak selalu yang lama ngaji itu lebih pintar daripada ustadz-ustadz yang baru lulus misalnya. Ya kan? Ada lagi berkata saya hanya mau kalau yang retorikanya seru, yang rame. Ya, balik ke yang tadi kita bicarakan ya, soal sosok. Begitu ya teman-teman yang dirahmati Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ada disebutkan tentang jangan belajar sama asogir. Asogir itu apa, Ustaz? Al-asogir yang dimaksudkan di sini kata para ulama adalah ahli bid'ah. Tidak diperbolehkan bagi kita untuk belajar kepada ahli bid'ah. Ini yang disebut dengan asogir. Dan jangan diartikan itu adalah asogir kecil, berarti ini maksudnya junior. Jangan belajar kepada junior. Bukan ahli bid'ah yang dimaksud dengan asogir. Demikian teman-teman yang dirahmati Allah, apa yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu dalam Mufid Islamic Academy di sesi yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.